memperjalankan hambanya di malam hari, mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekitarnya, agar kami perlihatkan terhadapnya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Isra ayat 1. Nabi bersabda, beruntung bagi orang yang melihatku dan beriman denganku. Kemudian beruntung diulang oleh Nabi 7 kali, sab'a marrat, 7 kali, bagi orang yang beriman denganku dan dia tidak melihatku. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jamaah maghrib nan berbahagia, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah Allah dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang dihormati Bapak Pengurus, yang dimuliakan ini Mama Ayu Ulama Jadi Pandai, penghormatan yang sama kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi jamaah maghrib dan berbahagia. Seperti telah kita ketahui, itulah berada di bulan Rajab, bahkanlah hampir bilo, kalau tidak salah dalam kalender Jumat 27 Rajab. Seperti juga telah kita ketahui, bulan Rajab termasuk bulan yang dihormati. Dalilnya surah Al-Maidah ayat 36, At-Taubah ayat 36. Ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kemudian dalam bulan Rajab terjadi peristiwa yang di luar akal logika manusia, terutama dulu orang-orang musyrik Mekah, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu terjadi lebih kurang 11 tahun setelah Nabi diangkat jadi Rasul, berarti lebih kurang umur 51, atau 1 tahun sebelum pindah dari Mekah ke Madinah, ke hijrah. Kalau kita baca dalam riwayat, peristiwa Isra Mi'raj itu oleh Nabi atas kehendak Allah itu banyak yang dialami oleh Nabi, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, sehingga di tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kerusuhan. Meninggal istri, meninggal Abu Thalib, paman. Sebelum itu 6 bulan dalam kandungan, apa yang meninggal, amak yang meninggal. Kemudian tidak berapa lama Siti Khadijah Abu Thalib meninggal. Lalu mulai caci maki, penghinaan dari orang-orang Mekah. Allah Maha Kuasa tentang itu. Atas iradah Allah dengan banyak manfaat dan tujuan, hikmah yang terkandung di dalamnya, maka Allah Isra Mi'rajkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih itu bulan Rajab 27 Rajab. Peristiwa itu ada dalam Al-Quran. Untuk Isra Bani Israel ayat 1, untuk Mi'raj surah An-Najmi ayat 2 sampai ayat 8 balik, dan menerangkan tentang Mi'raj. Itulah maklum Isra mulai dari Makkah ke Palestina, Masjidil Aqsa, dan ditampuh oleh Nabi sebahagian malam. Sebab kalimatnya di dalam ayat Lailan, kajian anak sekolah itu mufrad, bukan jamak, bukan layal. Diterjemahkan oleh
kebanyakan ahli tafsir sebahagian malam. Sementara perjalanan telah ditempuh oleh orang Mekah untuk berdagang ke Palestina itu hampir sampai 10 hari, sampai 10 malam, lebih sebulan. Kilonya bagi kawan nelakian lebih kurang 1.500 kilo. Kawan ngecek, jamu nalak laikin Palestina itu, Masjidil Aqsa itu dari Makkah ke Palestina, Masjidil Aqsa itu lebih kurang 1.500 kilo. Kalau dari Jambuayi Musajid Al-Falah sampai Kamal, itu ditempuh hanya sebahagian malam. Kok mode itu? Karena Nabi memang diperjalankan oleh Allah dan ada 3 macam cahaya dari peristiwa Isra Mi'raj. Cahaya pertama malaikat Jibril. Kemudian yang kedua burak, kendaraan Nabi, itu dalam hadis. Kecepatannya itu melebihi cahaya. Oleh sebahagian buku dibaca, kecepatan cahaya dalam semenit dalam sekilo itu lebih 150.000 kilo. Dalam 1 menit kecepatan cahaya itu ada sebagian yang mengikuti lebih 150.000 kilo. Kemudian Nabi Muhammad itu cahaya, dia ada 3 macam cahaya yang membawa malaikat, burak, Nabi itu sendiri. Sebab Nabi lah bacaan kawak doa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, hadis, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi amami nuran, wa fi fawqi nuran, wa fi tahti nuran. Cahaya. Tambah di dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Ada di ibu-ibu takana. Surah Al-Hasyr ayat 10. Waduh takana bagian dia 3M. Mau kasih. Lacu doanya coba. Doa orang Ansar dan Muhajirin dulu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina pangkan berilmu. Pangkal juga kenal. Itu dari ayat bahwa kita perlu cahaya dalam diri kita. Dan Allah ungkapkan melalui firman-Nya. Nah, itu surah Al-Hasyr ayat 10. Maulah Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna, banyak ayatnya. Bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Ghillan itu artinya kedengkian. Kalau tak dengki manusia percaya dia. Urang nanadojo khasumat, urang nanadojo udu, urang nanadojo hasad. Nah, terhadap manusia lain itu hatinya lu percaya. Jadi Nabi merindu dalam hadis dan Al-Quran merindu. Justru itu membuat capek Nabi. Karena Allah perjalankan dan mengikutinya termasuk diri Nabi cahaya. Sementara kilometernya lebih kurang seperti tadi dan ditempuh oleh para tujar, para pedagang itu lebih sebulan dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Itu Isra dan banyak nilai di antaranya sehingga kita bisa mengambil iktibar dari itu. Yang kedua, kok dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Isra?
ditemui dalam bermacam-macam tafsir atau sampai tafsir membaca. Masjidil Aqsa itu adalah sampai naiknya malaikat atau pintu-pintu kalangi dan turun. Termasuk itu tanah Syam. Tanah Syam itu dihormati, Mbak. Datek manusia Allah yang menghormati untuk dalam tafsir. Jadi kalau dari situ Mi'raj kan Isra dari Makkah ke Palestina, kok kamu tahu kan? Sebab di Masjidil Aqsa itu adalah pintu-pintu langit sampai turun dan naik malaikat naik ke Baitul Ma'mur. Turun dari Baitul Ma'mur naiknya balik. Itu maupun itu Isra. Itu diantaranya dan banyak mungkin sebab-sebab lain seperti nak mudah ditangkap DAK setelah Nabi pulang dari Isra Mi'raj, pulang dari Sidratul Muntaha. Tapi sampai saya waktu itu sekali tidak tertangkap di orang Mekah. Tapi kalau geologika tentang walau kecepatannya seperti itu di bumi kau dulu baru naik katanya. Tapi itu di antara sebabnya. Itu adalah pintu kalangi terutama Baitul Ma'mur sampai suci malaikat dan masuk setiap hari sampai ini lebih kurang 70.000 malaikat tidak keluar itu dalam hadis. Nah dari situ Nabi Mi'raj itu naik. Kemudian itu perjalanan Asra, kalimatnya Asra, Allah memperjalankan, tambah abadi, bahkan nak bi nabiyihi, bi rasulihi. Itu diselidiki oleh ahli tafsir, jo ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu mantiq, bayan, ma'ani, balaghah, enggak. Abadi, jo nabi dan rasul itu berbeda apa? Kalau abadi itu pangkat yang paling tinggi oleh manusia. Bagaimana itu? Sebab manusia memperhambakan dirinya kepada Allah setelah Allah jadikan manusia. Itu kalimat di situ menurut ahli tafsir bi abdi, bukan bi nabii, bi rasuli, bukan bi abdi. Jadi kalau itu beruntunglah manusia yang telah menjadikan dirinya sebagai hamba Allah. Dan kalau saya surah Al-Furqan 63 kalau tidak salah ayatnya sampai 77, ayatnya pendek-pendek. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu. Nah, itu ada di situ 7 macam hamba Allah yang diakui oleh Allah, perhambaan diri Allah ke Allah, diri manusia ke Allah. Manusia kadang-kadang kan ngaku sebagai hamba Allah, tapi Allah tak ngakui. Atau Bapak Sunan kenal Joe Donald Trump? Lain itu dijawab, lain cuma Donald Trump yang ngakui. Ya, orang Islam jadi diikuti Donald Trump. Ya. Satu, hamba Allah yang diakui oleh Allah dalam ayat tadi. Apabila mengeceknya, dia ulang dulu. Dan keluar kata-kata hikmah, kata-kata salam, kata-kata keselamatan. Tidak ada dari mulutnya yang kedua kan ketik baru 8 laylo mereka umma lu sampo jagoan ada putih setahun jagoan ya darah lu sampo tinang lalu patang selema dan dia mungkin baru 8 laylo mereka ada itu kalau ngecek orang nak begitu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang diakui oleh Allah apabila mengecek orang bodoh
dia mengatakan kata-kata nelok, kata-kata penuh mau'izah iktibar. Jadi kalau ada itu bagus. Waduh anak-anak dalam mensaji itu namanya boy, dan biasa aku berjalan. Lelok ya. Aku sudah laut, mengetik naruh, main bos kerja sama orang jawab awak, karena itu apa yang kadang-kadang. Tidak lelok kecil. Pengganti awak mungkin anak-anak awak, cucu-cucu awak, keponakan awak untuk memakmurkan saja. Kalau dia tembak dua lepas yang sekali itu tuh tidak aja dikaitkan dengan ayat seperti itu. Dia bodoh baru tentang bahan musyrik. Jadi kalau lama dia baka main bojo ya pak orang khutbah main bojo ya. Nyulam di bawah tanah main bojo bisa dinaik itu ya dah di Jawa kena. Bukan nomor bayar. Gua baca sih. Dan kedua kok berjalan di bumi tak sombong. Tak takabur, tak bangga-banggaan anda dikaruniakan oleh Allah ke seseorang itu. Dan ketiga, apabila lahadu malam hari nyu beribadah, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Malam harinya nyu beribadah, termasuk di dalamnya ibadah wajib. Maghrib kan masuk malam. Isya kan masuk malam. Aku lain wajib dia tambah di dalam dan sunat itu makhluk lain. Kurang melakukan itu insya Allah diakui oleh Allah sebagai apa. Kemudian membaca doa Rabbana shrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Nah, baca itu. Di dalam tafsir membaca terutama setelah sholat nan fardu termasuk di dalamnya sholat sunat. Insya Allah anda diminta di manusia ke Allah setelah nan fardu sholatnya termasuk dalamnya sunat diberikan oleh Allah permintaan manusia. Kok nan elok dia kira nan elok, kok nan tak elok dia dijauhkan daripada itu. Kemudian penampakan sebagai naratur di jalan Allah. Fisabilillah. Indah berlebih-lebihan, indah lo terlalu bakhil, cekik, indah berlebih-lebihan, indah lo terlalu bakhil. Ya, kemudian berdoa hanya kepada Allah, jangan berdoa selain dari Allah. Ini ayat berikutnya. Kemudian terakhir, jauhi perbuatan-perbuatan zina, perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan keji. Dalam ayat itu zina. Jemaah yang berbahagia, ada dilakukan oleh manusia bentuk nama itu insya Allah diakui oleh Allah sebagai hamba Allah. Dan itu dalam surat tadi. Dikembali kepada yang tadi. Dalam ayat kalimatnya bi'abdihi, bukan binabihi atau birasulihi. Karena hamba kalau memang manusia memahami dan memperhambakan dirinya kepada Allah sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, itu derajat, pangkat, titel yang paling tinggi. Mokok terima itu. Berikut Nabi Muhammad telah tiba di Masjidil Aqsa. Ini banyak dia di dalam riwayatnya, tapi itu diantaranya mereka menerima waktu dan kita banyak tahu. Nabi Muhammad disodorkan dua kali air di Jibril. Pertama air arak, kedua susu. Tanpa diberitahu oleh Jibril, Muhammad iko minum, iko jan minum. Tapi Nabi meminum nan barasi, susu, arak tinggal. Iko hikmah dan diperjuangkan oleh Nabi di bawah bimbingan Allah. Agama Islam satu-satunya yang redha Allah, itulah agama fitrah, agama yang suci dan menyelamatkan manusia dari dunia sampai nanti di akhirat. Di luar itu menurut keyakinan kita tidak diakui Allah, namun itu tergantung pada manusia.
Kata Jibril setelah minum Nabi Muhammad, shadaqta ya Muhammad, benar engkau hai Muhammad. Seandainya nanggale ko engkau minum kalau itu kata aku, maka umat engkau menjadi Yahudi sedolah. Itu Jibril ke Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa, umat engkau menjadi Yahudi sedolah. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad meminum dan itu. Walau Nabi Muhammad tidak minum arak, meminum susu, namun ulah macam-macam lah manusia ini. Itu manusia ada dan suku terhadap pengaruh-pengaruh Yahudi. Tapi di awal alhamdulillah Pak tahun ini khusus di Bukit Tinggi dan sekitarnya dalam rangka menyambut tahun baru aman Pak ya. Kalau dulu beberapa tahun ke belakang sampai untuk parkir ke Masjid Jami' Ilmu kesini payah jalan kaki. Mungkin ibu-ibu di tempat lain atau tempat itu di kota. Kembang api Pak, itu dari Majusi kan, riwayat yang membaca itu kan dari Majusi. Penanggalan, penetapan tahun dan kalender itu kalau nggak salah namanya dari namanya Joni ya dari gereja di Joni dahulu namanya ya. Pangkanya Doni terus semuanya ya. Ani Donion Ade itu dalam kalender nama dalam sejarah. Nah, menetapkan tahun Masehi itu dari gereja Ani Donion Ade itu dari lain. Untuk pelajaran dalam awal cuman mengikuti dan mode itu. Ini tidak alhamdulillah di tahun ini di awal Sumatera Barat pada khususnya lah. Itu mungkin ada saudara-saudara kita di timur musibah, bila lain dah, pihak panjang pun lain dah berubah. Itu dari manusia, dari sejarah sudah kue, kembang api, bila dah. Itu semakin kue persaudaraan itu bahwa sebagian saudara kita ditimpa oleh musibah. Kamu kalau betul. Jemaah yang berbahagia kembali kepada yang tadi, kemudian Nabi Muhammad telah Mi'rajkan dan banyak kejadian sebelum itu tapi tidak terulang. Nabi di langit pertama bersebut Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Harun, langit kelima Nabi Khidir, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Jo jasad atau juruh banyak pendapat kok Nabi Isa itu ada yang mengicip jo jasad karena atik kehendak Allah. Nabi Isa kan diakhiratkan dia ke langit setelah dikaja di kaumnya di Bethlehem itu sehingga Yudas Iskariot salahnya muridnya itu yang digambarkan oleh Allah, dihukumkan oleh Allah mode Nabi Isa ya, Yudas Iskariot. Di Nabi Isa ate kehendak Allah bisa ini maka bertemu dengan Nabi Muhammad jasad dan ruh itu sebagian dari ahli tafsir bicara. Itu kebanyakan dari nabi-nabi yang dibaca tadi itu ruh tapi ada jasad. Namun itu loh sehingga ngecewa. Contoh Nabi Adam di langit pertama ketuk pintu dari Jibril, itu langit ketuk siapa baca salam Jibril dijawab Nabi Adam siapa ambo Jibril jo Muhammad. Itu dalam kitab Dardir. Kalau itu masuk kan jasad di roh. Kalau roh saja kan harus ngecek bayar.
itu beri logika lain. Kalau kehendak Allah itu apa ya? Sampai lagi berikutnya lagi ke Nabi Musa itu jatuh itu jatuh ke Nabi Musa. Ambo Jibril dan Muhammad. Kalau mereka masuk berarti ada biasa dan ada roh. Aktif kehendak Allah. Tambah Nabi Ibrahim itu duduk di Baitul Ma'mur mau cepat di atas singasana itu. Dalam hadis Sahih Bukhari, saat Nabi Ibrahim mencelik kasur mereka, nampak Nabi Ibrahim galak ketawa. Saat Nabi Ibrahim mencelik akidah mereka, Nabi Ibrahim melintaskan air mata, nangis. Ya Jibril yang tadi siang itu adalah kakekmu Nabi Ibrahim. Kok saat mencelik kasmu arah kanan galak, mencelik arah kidal kok menangis sedih? Jibril menjawab, nan sebelah kanan adalah gambaran dari umatmu nan bahagia dunia sejahtera akhirat. Cara dari awalnya nan banyak berdosa, ada yang nampak Allah kelompok, tapi jumlahnya Nabi tidak bertanya ke Jibril. Kita layak ditanya, tidak tahu Jibril itu kehendak Allah. Sementara di sebelah kita umatmu nan engkar kepada Allah. Besok keterangan ada dalam tafsir surat Al-Ahqaf ayat 32. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Dan siapa orang yang tidak memperkenankan seruan orang yang menyeru ke jalan Allah, maka tiada untuk orang itu mampu menahan siksa Allah di bumi ini. Dan tiada bagi orang itu selain Allah pelindung. Mereka itu berada pada kesesatan yang nyata. Kalau ambil pelajarannya dari ayat itu ditafsirkan oleh ahli tafsir, orang yang menganggap sepele seruan orang yang menyeru, panggilan orang yang memanggil, ajakan orang yang mengajak ke jalan Allah, menganggap sepele di manusia. Allah akan menurunkan cobaan ke orang itu, musibah ke orang itu, azab ke orang itu, tentang mampu manusia itu bertinting di bumi itu. Dan kalau manusia mendidiang mungkin, kalau mendidiang tapi tak sampai lewatnya. Seketik mau contoh, iku besok dalam keterangan di panji masyarakat. Iku manusia nama mulia itu. Ice Trisnawati ini tahu. Penyanyi apa ya? Tahu mana? Suaminya bapak tahu kan? Tahu lo bapak pantang kalau suami itu. Basobo di Edisu itu di Jawa Timur. Kampung Ice Trisnawati itu karena dulu di Gunung Merapi di masyarakat di situ dana pemerintah diambil jadikannya kalau itu di lahan itu di bidang tinggi. Bahkan dua lahan banyak tak sampai mah karena sehingga di situ kian pesobo ini Ice Trisnawati itu dia rancang produksi rancang ganti di bono deh di situ kilonya punya suara emas tahu ya rancang suara dilatih ada bisa pandai di download kita kenal ya banyak di YouTube ya. Dan kalau ngambil walau lagi di India itu salah satu contoh. Nah, orang tidak memperkenankan
Kau mau ke Siogo Citra dan Sawati bukan hendak memperkenalkan seruan ya dari itu apa? Orang hendak memperkenalkan seruan orang yang menyeru ke jalan Allah untuk kembali kepada Allah, inabah ilallah. Ingat itu nunggu hari. Subhanallah akan turun. Gue sejarah-sejarah banyak begitu aja. Apalagi di dunia apa? Besok dalam diskusi ya bahwa tanah dan pijak kok memanggil itu subuh, zuhur, asar, mugari, isya 5 kali sih semalam. Gua ada terang seruannya tiup apa tuh yang dibaca tadi? Ya Tuhan, lagi izin Allah untuk menelan manusia. Kata Allah tunggu, bekotelan hamba Allah, bekotelan ciptaan hamba manusia. Kok gua berdosonya kamu, Allah di kesempatan untuk tobat. Sampai 3 kali tanah memohon kembali dalam riwayat. Kali yang ketiga itu Allah tanamnya. Berarti Allah izinkan. Nah, untuk orang meminta memenuhi panggilan orang yang memanggil sehat, kayu dan lain sebagainya lah, tidak tobat Allah kok masalah, berarti dia di kesempatan yang Allah untuk insaf, untuk nak insaf, untuk nak tobat. Indahnya loh, baru cerawanya, tapi Allah diam saja dalam riwayatnya. Lalu nah itu bagi waktu bagi peluang bagi umur panjang. Kalau ini kan umur panjang seladat wah. Nah, indahnya dulu lagi. Nah untuk tuh orang yang menghindar dari seruan orang yang menyeru ke jalan Allah, kalau tidak disauti oleh manusia, ingat hari-hari itu dari Allah. Nah untuk itu kembali ke yang tadi, Nabi Ibrahim mencari sebelah sungai galak gembira, mencari sebelah tidak sedih menangis karena umat Nabi Muhammad termasuk dan bentuknya seperti tadi. Mudah-mudahan itu tidak termasuknya. Tarik ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, lalu menerima dalam kitab Dardir di Mustawa. Namun ketiknya Nabi Muhammad menerima perintah salat itu sahabat. Nabi Sulaiman. Namun ketik Nabi berdialog ya Allah, kebanyakannya Nabi tidak lihat zat Allah, hanya suara seperti Nabi Musa mengetik di Tur Sina. Walau diminta dari Nabi Musa nak mencari zat Allah, tapi tidak kalau dalam riwayat itu. Di sahabah namanya. Jibril tahu itu bahwa kelebihan Nabi Muhammad. Jibril hanya Sidratul Muntaha. Ada izin Allah. Setelah itu Nabi Muhammad surat akan membawa nanti dalam kitab tafsir usul awan hitam. Cuma awan hitam tidak mengenai awan apa. Walau muswanaya sampai di hadapan Allah, lalu berdialog dengan Allah. Kata Allah baru masuk di Nabi Muhammad, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawaban Nabi Muhammad, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Lima baca ayat ya. Lalu banyak perintah dari Allah, kabar gembira dari Allah, termasuk di dalamnya salat 50 waktu dan akhirnya 5 waktu. Karena permintaan Nabi Musa, para hebat Nabi Musa, lah tahu bau main Nabi Muhammad, kata lo kita keinginan Allah. Itu peran Nabi Musa untuk itu, ya. Cuma yang mau kadang-kadang kue anak telur, kue mau enjoy Muhammad. Jadi lo main Nabi Muhammad, kue kadang-kadang apa? Lemah-lemah kan dari segi fisik ya. Tapi kalau dari segi mental, iman mudah-mudahan kue. Kira-kira pelimo. Nah, turun ke bumi balik, latih di Makkah, kita lama riwayat itu. Jemaah yang berbahagia,
kemudian ada beberapa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Satu, walau kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi ada ditinggalnya di nama pedoman petunjuk dan hadis-hadis Nabi. Cuma kelebihannya di awal orang itu hadis nama baca tadi. Beruntung bagi orang yang melihat ambo, betul lagi. Baiman kamu, basobonya nanti. Baiman kan nanti lama itu. Buat Nabi Muhammad kita lama lupa. Ba'anan diri Nabi Muhammad itu lama lupa. Ba'anan nur Nabi Muhammad itu lama lupa. Jadi beruntung kata lagi. Orang yang mencari ambo, basobo jambo, berdialog jambo, baiman kamu. Juga beruntung balabo tuba itu beruntung. Diulang dan Nabi 7 kali dalam hadisnya. Sab'a marrat 7 kali beruntung. Liman amanabi bagi orang yang beriman kamu. Walam yarani dan dia tidak melihat apa? Budi awak kau. Pada musuh Nabi jasad termasuk dalam mimpi. Ibu lalu sebuah Nabi dalam mimpi. Ada ya? Maksud kami apa? Tapi kalau kita beriman ke Nabi Muhammad, Islam Mi'raj ke Nabi Muhammad apa? Kalau kita yakini, kita amalkan, insya Allah bahagia dunia akhirat. Apa lain yang dibawa dari Nabi nan pokok salatnya benar. Di samping nilai-nilai tanda-tanda kebesaran Allah untuk dunia dan akhirat, itu dari percayaan yang Allah ke Nabi Muhammad. Itu baru min ayatina, min bermakna banyak sebagian mulai dari Nabi dioperasi sampai burak, sampai menangkut sampai Bethlehem, itu Sina, Yasrib, itu Syam, itu tanda-tanda kebesaran Allah, itu sebagian. Nah, dengan peristiwa Isra Mi'raj, mudah-mudahan keimanan kita ke Allah dan ke Nabi Muhammad akan bertambah, sehingga kita termasuk kelompok Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq yang membenarkan. Tidak kita termasuk kelompok Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf lalu berriwayat untuk Ubay bin Khalaf baik kekufuran aja dilarang Nabi oleh Allah. Ubay bin Khalaf dilarang Nabi Muhammad baik. Nah, keimanan itu akan bertambah. Itu satu. Yang kedua, kita akan semakin memelihara salat. Itu kerajaan kenalan. Kita akan memeliharanya baik secara zahir, mulai dari maudud, niat maudud, sampai memasuk anggota-anggota maudud, sampai makna batin. Ketika salat kan berdialog dengan Allah, kan kita pelihara itu. Tambah selesai salat, ba'da salat. Tambah ba'da salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 5. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat lain. Ada juga rajo nanda elok. Berarti salatnya karajo mengarajo salat itu manusia belum sempurna. Sehingga istilah ahli tasawuf lebih disempurnakan rukun qauli dan juga perkataan, rukun fi'li dan juga perbuatan, rukun qalbi dan di hati. Sebab kalau kita berhadapan ya Allah dalam salat itu nilai-nilai nyingkir. Kalau kita lah membaca niat usalli, lah membaca Allahu Akbar kabira, lah membaca Al-Fatihah sampai ke salam ke kanan nan wajib, salam ke kiri sunat,
itu urusan dunia yang kira habis kok takananya usulan balik jangan hilangkan itu. Nah itu baik. Namun kalau keimanan kita lama-lama insya Allah, sebab akibat dari anggap sepele, lalai atau ica-ica tak nampak dalam aktivitas manusia setelah sholat, baca surat Maryam ayat 59. Surat Maryam ayat 59. Dan ulah manusia melalaikan, menganggap sepele, akan ditemui di manusia ghayya, fasaufa yalqauna ghayya. Nanti mereka akan menemui ghayya, kehinaan. Kalau menurut ahli tafsir, ghayya itu kehinaan di dunia. Kalau kehinaan itu namanya apa? Ya. Sementara menurut Ibnu Abbas, ghayya itu adalah sebuah jurang dalam jahanam, dan mengalir di dalam jurang itu hanya darah dan nanah. Itu menurut Ibnu Abbas ghayya, dan akan diminum oleh orang yang mengikuti syahwat dan tobat dan tak ngarajuan sholat, tak tobat. Dia masuk jahanam, barado dalam jurang, kemudian minumannya hanya darah dan nanah. Itu yang kedua kita perbaiki, lebih kita perbaiki sebelum sholat, dalam sholat, dan setelah sholat. Jemaah yang berbahagia, dan banyak barangkali hikmah-hikmah lain dalam peristiwa Isra Mi'raj, baik melalui kita dana berdasarkan ayat atau hadis, atau menurut pendapat ulama atau kitab. Dengan itu mudah-mudahan keimanan kita bertambah, kecintaan kita terhadap Nabi bertambah, sehingga kita beruntung dari dunia sampai akhirat kelak. Itu barangkali secara garis-garis, mudah-mudahan ada manfaat, ada berkat. Insyaallah ya Allah untuk jemaah yang mendatang. Banyak maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.